Halo Sobat Rania Movie, apa kabar? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Untuk kamu yang baru pertama kali nonton videoku, selamat datang dan selamat menonton. Di channel ini, aku akan sering bahas alur cerita film animasi, terutama animasi SpongeBob. Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol like, komen, dan share video ini ke semua kerabatmu ya. Kali ini aku akan bahas film masa kecil SpongeBob episode kedua dengan dua alur cerita berbeda berjudul Sugar Squeeze dan Tag You Are It. Oke, kita langsung saja ke alur ceritanya. Episode ini diawali dengan SpongeBob yang sedang bermain menyusun biji pinus. Patrick yang tiba-tiba muncul dari bawah tumpukan biji pinus berteriak bahwa ia kehilangan permen. Mereka berdua pun keluar camp, dan ternyata anak-anak lain pun menyatakan bahwa mereka telah kehilangan permen juga. Sandy melihat banyak bungkusan permen berserakan. Sandy menduga bahwa makhluk hutan menyukai makanan manis. Mereka pun merencanakan untuk membuat jebakan. SpongeBob dengan sukarela menawarkan diri untuk menjadi umpan dengan menyamar menjadi sebuah permen untuk menarik perhatian makhluk hutan. Malam pun tiba. SpongeBob merasakan sesuatu menggigiti tubuhnya. SpongeBob berteriak ketakutan. Lalu alat jebakan menarik SpongeBob dan makhluk tersebut. Sandy, Patrick, dan kawan yang tertidur lalu terbangun. Dan ketika mereka mengarahkan sorotan lampu senter pada SpongeBob, terlihat sesosok makhluk kecil berwarna kuning. Sandy bertanya pada makhluk kecil itu, apakah dia memakan semua permen yang ada di perkemahan? Namun makhluk kecil itu tak bisa berbicara dengan jelas. Lalu secara tiba-tiba, satu persatu, SpongeBob, Sandy, Patrick, dan kawan menghilang, diculik oleh makhluk hutan yang lainnya. Lalu scene berpindah, memperlihatkan semua anak-anak perkemahan Camp Coral telah berada di sebuah ruangan bersama makhluk hutan kecil yang sedang bermain dengan mobil mainan. Patrick yang melihat makhluk itu pun geram dan ingin memompok perut makhluk tersebut. Namun, kemudian terdengar suara yang membentak Patrick untuk menjauh dari makhluk kecil itu. Dari kegelapan muncullah sesosok makhluk hutan lainnya itu, dan dengan tersenyum memperkenalkan diri bahwa ia bernama Narlin Narwhal. Dan makhluk kecil itu adalah temannya bernama Nobby. Mereka bukanlah monster ataupun pencuri. Mereka hanya meminjam permen anak-anak perkemahan untuk dijadikan perasan gula. Scene berikutnya memperlihatkan proses pembuatan perasan gula. Satu karung gula ditumpahkan ke mesin. Sepatu boot menghancurkan permen. Serpihan permen masuk ke dalam botol, lalu jadilah perasan gula berupa cairan kuning. Lalu, Patrick mencoba perasan gula tersebut dan lidahnya berubah menjadi kuning. Kemudian, Narlin memberikan cairan kuning itu pada semua anak. Anak-anak Camp Coral menjadi bercahaya kuning dan menjadi sangat aktif berlari dan melompat di sekitar kabin. Mereka pun diantar pulang menuju Camp Coral. Mr. Krab yang sedang istirahat terbangun karena diganggu anak-anak yang bermain dan berlarian. Mr. Krab terkejut melihat anak-anak di Camp Coral bercahaya kuning. Lalu Mr. Krab mencoba menangkap anak-anak yang berlarian dan mengembalikan mereka ke kamar masing-masing. Namun tetap saja, mereka semua ingin tetap bermain. Mr. Krab khawatir jika orang tua anak-anak yang berkemah tahu akan hal ini. Lalu tak lama, orang asing dari hutan menemui Tuan Krab dan berkata, ia mempunyai alat yang dapat merubah mereka semua seperti semula. Anak-anak dimasukkan ke dalam kaca berbentuk bola dan diputar. Cahaya kuning pun hilang. SpongeBob dan kawan kembali semula dan mulai mengantuk. Film pun berakhir dengan pertunjukan kembang api berbentuk SpongeBob, Patrick, dan Narlin. Tetap di channel ini ya guys, selanjutnya ada film kedua dengan judul Tag You Are It. Dalam episode ini, SpongeBob dan kawan-kawan sedang bermain kejar-kejaran. Yang terkena sentuhan akan berjaga dan mengejar kawan lainnya. SpongeBob, Sandy, dan Patrick terlihat sedang berolahraga di dalam kabin perkemahan. Mereka merencanakan bermain kejar-kejaran. Mendengar hal itu, Squid menyuruh mereka bermain di lapangan. Ketika di luar ruangan, ternyata cuaca berubah menjadi hujan. Mereka kembali ke dalam kabin dan menangis. Lalu Squid berkata pada SpongeBob dan kawan untuk bermain di dalam dan jangan berisik. Ketika mereka mulai bermain, Squid sedang melukis. Lalu tiba-tiba Squid tertimpa kasur lipatnya. Ketika Squid bertanya apa yang terjadi, SpongeBob, Patrick, dan Sandy berpura-pura bermain pesta teh dengan tenang seolah tak terjadi apapun. Namun ketika Squid masuk kembali ke ruangannya, mereka bertiga kembali bermain dengan berisik. Squid pun menendang mereka bertiga agar bermain di luar ruangan. Karena hujan, Squid memberikan mereka payung.
Ketika SpongeBob, Patrick, dan Sandy melanjutkan permainan di lapangan yang basah, pembina Larry melihat mereka dan menyuruh mereka bertiga untuk berteduh di kabinnya. Ketika pembina Larry sedang mengajar anak-anak asuhannya, SpongeBob, Patrick, dan Sandy melanjutkan permainan yang berujung keributan di dalam kabin Larry. Larry pun mengusir mereka. SpongeBob, Patrick, dan Sandy terlihat berada di ruangan Mrs. Puff. Mereka bertiga diberi handuk olehnya, namun lagi-lagi mereka bermain kejar-kejaran, menggunakan handuk yang diberikan Mrs. Puff. Saat SpongeBob mengenai Mrs. Puff, ia pun kaget dan mengembang memenuhi ruangan. SpongeBob dan kawan akhirnya bermain-main di lapangan yang becek karena hujan. Mr. Krabs yang melihat mereka memanggil ketiganya untuk bermain di dalam bersama Bayi Pearl. Mr. Krabs meninggalkan mereka semua dan mengingatkan untuk tidak berisik ketika ia sedang bekerja. SpongeBob dan kawan pun melanjutkan permainan. Bayi Pearl berceloteh tidak jelas. Sandy berpikir bahwa Bayi Pearl ingin ikut bermain dengan mereka. Namun Patrick berkata bahwa Bayi Pearl tidak bisa ikutan bermain karena masih kecil. Bayi Pearl marah, lalu ia menyentuh ketiganya. Maka terjadilah kejar-kejaran antara SpongeBob dan kawan beserta Bayi Pearl. Bayi Pearl kabur ke lantai atas menghindari kejaran ketiganya. Saat ketiganya berada di atas mencari bayi, ternyata ia muncul di atas tubuh Mr. Krabs. Mereka bertiga harus menyentuh secara bersamaan Bayi Pearl, namun mereka berakhir tersangkut bersama Mr. Krabs dan membuatnya marah. Squid bersiap untuk tidur. Mr. Krabs masuk ke kabin dan berteriak pada Squid untuk bermain dengan anak-anak perkemahan asuhannya, yaitu SpongeBob, Patrick, dan Sandy. Lalu SpongeBob menyentuh Squidward. Squid berkata bahwa ia selalu ingin bermain kejar-kejaran, namun tak ada yang mengajaknya. Patrick memotong pembicaraan Squid dan mengajak yang lain untuk berenang karena hujan telah reda. Mr. Krabs berbisik pada Squid bahwa ia jaga selamanya. Lalu Squid tiba-tiba menyentuh Mr. Krabs. Squid berteriak sambil berlari menjauh keluar kabin bahwa sekarang Mr. Krabs lah yang jaga selamanya. Dan film pun selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan episode kali ini. Jika kamu suka videonya, klik tombol like, lalu klik tombol subscribe untuk berlangganan, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan review episode SpongeBob lainnya. Oke guys, see you in the next video.